Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal taat dalam beribadah dan rajin melakukan sedekah adalah sahabat Alqamah. Namun kehidupan Alqamah berubah setelah ia menikah. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya, sekarang ia kurang memperhatikan ibunda yang masih hidup itu. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah pondok. Meski sudah berlalu beberapa lama di pondok, namun tetap saja Alqamah tidak pernah menjenguk dan belum saja memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut tentu saja membuat ibunya kecewa. Ia merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya. Suatu hari, Alqamah diketahui sedang sakit parah. Semua keluarga menjenguknya. Sampai satu rumah Alqamah dipenuhi oleh sanak keluarganya itu. Akan tetapi, di rumah Alqamah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Sedangkan Alqamah sudah dalam keadaan sakratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentalkinkan kalimat tauhid. Namun yang terjadi, Alqamah tidak bisa mengikutinya. Hal itu kemudian diulang secara berkali-kali. Tetapi tetap saja, Alqamah belum juga dapat menirukannya. Justru sekarang mulut Alqamah tertutup. Ia membungkam 1000 bahasa. Yang terlihat hanya wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak. Wajahnya itu seakan memberi pesan meminta tolong. Melihat kondisi Alqamah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alqamah merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang sangat taat dan wara. Menurut mereka, Alqamah adalah teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Di waktu yang sama, sebahagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat untuk menjenguk Alqamah dan melihat kondisinya Alqamah secara dekat. Para sahabat Nabi itu ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid kembali kepada Alqamah. Setibanya di rumah Alqamah, seketika itu juga para sahabat Nabi ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid itu, namun tetap saja seperti sebelumnya, Alqamah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan, sekarang Alqamah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Sehingga para sahabat memutuskan untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Alqamah. Sahabat Rasulullah yang setia itu, dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, baginda Rasulullah mentalkin kalimat tauhid. Tetapi sayang 1000 sayang, Alqamah justru menggelengkan kepalanya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, lalu bertanya kepada hadirin, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang hadirin menjawab, benar, masih ada ya Rasulullah. Baginda Rasulullah bertanya kembali kepada hadirin, di mana ibunya itu? Dia mondok sendirian ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alqamah. Setelah tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal Alqamah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun beserta dengan minyaknya. Sebahagian dari sahabat bertanya, kayu ini untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Alqamah. Sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan Rasulullah, sang ibu kandung Alqamah merasa tidak tega bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini. Biarlah ku maafkan segala kesalahannya itu, dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Sang ibu melanjutkan perkataannya dengan bersaksi, di depan hadirin, aku bersaksi bahwa benar-benar anakku Alqamah ini segala kesalahannya telah kumaafkan dan telah kurelakan, kata sang ibu.
Saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk melihat kondisi Alqamah. Ternyata Alqamah sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat tauhid. Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang, dengan bibir yang tersenyum, tersungging di bibir itu kalimat tayyibah, La ilaha illallah. Alqamah akhirnya kembali dengan tenang, dengan wajah berseri-seri. Inilah bahaya durhaka seorang anak kepada ibunya. Ibu adalah malaikat yang harus dijaga sampai akhir hayatnya. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.